Ingat, saya ini bukan siapa-siapa, dari Solo, Desa, masuk ke Jakarta yang kota besar. Saya melihat saat itu ada peluang, karena setiap pemilihan pilkada dimanapun selalu calonnya itu pakai jas, pakai dasi, pakai peci. Nggak ada yang berani keluar dari situ. Ingat ini, benar. Saat itu saya ingat menyiapkan dengan Pak Ahok itu baju kotak-kotak. Nggak ada yang berani membuat tren seperti itu. Itu ada risikonya. Risikonya kalah, bisa kalah kalau biru. Tapi ternyata disambut oleh masyarakat, utamanya masyarakat muda. Tapi juga harus kita akui, harus kita memberi penghargaan kepada Presiden kita, Pak Joko Widodo. Marilah kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam, berani untuk menghargai orang yang benar, menghargai kebaikan, menghargai prestasi. Apapun kemungkinan kita punya perbedaan-perbedaan di masa lalu. Tapi itulah sosok Presiden Indonesia ini. Selain ke Istana Negara pertama dan Sri Perdana, pilihannya masih terus. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Entah apa yang dimiliki Jokowi sehingga karir politiknya begitu cemerlang. Apakah karena Jokowi menggaungkan tradisi Jawa? Beberapa kali dia melakukan reshuffle bertepatan dengan Rabu Pon. Ya, mungkin ini sesuai dengan perhitungan penanggalan Jawa. Yaitulah anggapan orang yang suka cocok logi. Jokowi bisa dikatakan sebagai orang yang paling sukses di bidang politik. Semua kontestasi politik yang dia ikuti bisa dimenangkan dengan cemerlang. Pilwalkot Solo 2 kali, Pilgub DKI Jakarta 1 kali, dan Pilpresnya 2 kali. Belum ada orang yang punya rekam jejak politik sehebat Jokowi. Dan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, pengaruh politiknya yang tetap besar dan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sangat tinggi. Oleh karena itu, siapapun capres dan cawapres yang didukung Jokowi, masyarakat pasti sangat memperhatikannya. Prabowo Subianto yang merupakan rival kuat di Pilpres 2014 dan 2019 seolah menjadi anak buah Jokowi yang paling dekat. Prabowo sepertinya berguru kepada Jokowi agar bisa sukses jadi Presiden RI. Ya, alangkah Prabowo mengambil langkah Gibran Rakabuming menjadi cawapres atas restu dan dukungan Jokowi. Prabowo lebih tenang dan lebih percaya diri kalau Jokowi berada di belakangnya, mendukung dirinya menjadi capres. Manuver keluarga Jokowi menjauh dari PDIP dengan merestui Gibran maju Pilpres dinilai sangat beresiko. Tapi Jokowi rupanya sudah berhitung dengan cermat. Upaya Presiden Jokowi yang memajukan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk bisa ikut dalam Pilpres 2024 merupakan manuver politik yang jitu. Sebab meski praktik itu disebut melanggengkan dinasti politik, itu diprotes oleh masyarakat luas, tapi nyatanya suara untuk pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran tidak melemah drastis. Kalkulasi politik Jokowi tidak keliru. Walaupun ada bagian dari masyarakat yang memprotes, rakyat sangat beralasan karena memang undang-undang harus dirubah demi Gibran. Terlalu kentara, terlalu kelihatan. Uniknya suara dari pasangan itu ternyata tidak mengalami pengurangan sama sekali. Di sisi lain, praktik nepotisme ataupun penyalahgunaan kekuasaan membuat publik tidak merasa nyaman. Praktik pelanggaran etik politik dinasti sampai nepotisme hanya bersirkulasi di kalangan para elit masyarakat, seolah sudah terbiasa dengan praktik itu. Di tingkat lokal, ya misalnya ketika kepala desa dijabat secara turun-temurun oleh satu keluarga, ya dengan begitu praktik serupa di tingkat nasional tidak lantas membuat suara menurun. Ya bagi masyarakat bahwa pelanggaran seperti ini
nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal, di tingkat pengalaman hidup mereka yang nyata, itu selalu ditemui, dan itu adalah bagian dari kenyataan hidup mereka sehari-hari. Gibran mencalonkan diri sebagai Wapres setelah MK mengabulkan gugatan perkara nomor 90 Perundang-undangan nomor 21 2023 terkait usia minimal Capres dan Cawapres dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah. Entah apa yang dimiliki Jokowi sehingga karir politiknya begitu cemerlang. Apakah karena Jokowi menggaungkan tradisi Jawa? Beberapa kali dia melakukan reshuffle bertepatan dengan Rabu Pon. Ya, mungkin ini sesuai dengan perhitungan penanggalan Jawa. Yaitulah anggapan orang yang suka cocok logi, Jokowi bisa dikatakan sebagai orang yang paling sukses di bidang politik. Semua kontestasi politik yang dia ikuti bisa dimenangkan dengan cemerlang. Pilwalkot Solo 2 kali, Pilgub DKI Jakarta 1 kali, dan Pilpresnya 2 kali. Belum ada orang yang punya rekam jejak politik sehebat Jokowi. Dan menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, pengaruh politiknya yang tetap besar dan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sangat tinggi. Oleh karena itu, siapapun Capres dan Cawapres yang didukung Jokowi, masyarakat pasti sangat memperhatikannya. Prabowo Subianto yang merupakan rival kuat di Pilpres 2014 dan 2019 seolah menjadi anak buah Jokowi yang paling dekat. Prabowo sepertinya berguru kepada Jokowi agar bisa sukses jadi Presiden RI. Ya, alangkah Prabowo mengambil langkah Gibran Rakabuming menjadi Cawapres atas restu dan dukungan Jokowi. Prabowo lebih tenang dan lebih percaya diri kalau Jokowi berada di belakangnya, mendukung dirinya menjadi Capres. Manuver keluarga Jokowi menjauh dari PDIP dengan merestui Gibran maju Pilpres dinilai sangat beresiko. Tapi Jokowi rupanya sudah berhitung dengan cermat. Upaya Presiden Jokowi yang memajukan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk bisa ikut dalam Pilpres 2024 merupakan manuver politik yang jitu. Sebab meski praktik itu disebut melanggengkan dinasti politik, itu diprotes oleh masyarakat luas. Tapi nyatanya suara untuk pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran tidak melemah drastis. Kalkulasi politik Jokowi tidak keliru. Walaupun ada bagian dari masyarakat yang memprotes, rakyat sangat beralasan karena memang undang-undang harus dirubah demi Gibran. Terlalu kentara, terlalu kelihatan. Uniknya suara dari pasangan itu ternyata tidak mengalami pengurangan sama sekali. Di sisi lain, praktik nepotisme ataupun penyalahgunaan kekuasaan membuat publik tidak merasa nyaman. Praktik pelanggaran etik politik dinasti sampai nepotisme hanya bersirkulasi di kalangan para elit masyarakat, seolah sudah terbiasa dengan praktik itu. Di tingkat lokal, ya misalnya ketika kepala desa dijabat secara turun-temurun oleh satu keluarga, ya dengan begitu praktik serupa di tingkat nasional tidak lantas membuat suara menurun. Ya bagi masyarakat bahwa pelanggaran seperti ini, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal, di tingkat pengalaman hidup mereka yang nyata, itu selalu ditemui, dan itu adalah bagian dari kenyataan hidup mereka sehari-hari. Gibran mencalonkan diri sebagai Wapres setelah MK mengabulkan Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa.